Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 siang, DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi undang-undang karena hanya 2 dari 9 fraksi di Lembaga Wakil Rakyat itu, yakni PKS dan Demokrat, yang menolak pengesahan. Pengesahan itu diwarnai unjuk rasa ribuan tenaga kesehatan dari 5 organisasi profesi kesehatan yang justru mendesak DPR agar menunda pengesahan itu. Kelima organisasi dimaksud adalah Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI, Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Berikut hasil wawancara kami dengan Ketua Biro Hukum dan Kerjasama Antar Lembaga PDGI, Paulus Januar Satiawan, tentang rancangan Undang-Undang Kesehatan tersebut dan apa yang akan dilakukan setelah rancangan undang-undang itu disahkan. Oke, kami di sini mengadakan aksi karena keprihatinan terhadap hari depan kesehatan di Indonesia. Jadi kami mengkhawatirkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini, pelayanan kesehatan di Indonesia akan semakin memburuk. Karena kita lihat bahwa misalnya dokter asing diperbolehkan masuk dengan persyaratan yang sangat dipermudah, apa yang akan terjadi? Yang kami khawatirkan adalah yang masuk ke Indonesia adalah dokter-dokter memang warga negara asing, tapi yang substandar. Apalagi tidak ada kewajiban menguasai bahasa Indonesia. Yang ada hanya kewajiban untuk mengikuti kursus bahasa Indonesia. Bahwa mengikuti kursus bahasa Indonesia tidak serta-merta mampu berbahasa Indonesia, apalagi berbahasa Indonesia dalam merawat pasien. Itu suatu yang sangat mengkhawatirkan bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Kemudian juga pendidikan spesialis. Dikatakan bahwa di Indonesia kekurangan dokter, terutama kekurangan dokter spesialis, akan tetapi dengan RU Undang-Undang ini, pendidikan spesialis bisa dilakukan di rumah sakit berdasarkan sistem yang disebut sebagai hospital base. Artinya rumah sakit bisa menyelenggarakan pendidikan spesialis. Akan tetapi kalau kita lihat di Undang-Undang Pendidikan Kesehatan yang sekarang berlaku dan dihapuskan dengan Undang-Undang Kesehatan ini, dikatakan bahwa pendidikan spesialis harus dilakukan di rumah sakit dengan akreditasi tertinggi. Akan tetapi persyaratan akreditasi tertinggi itu tidak diberlakukan lagi pada Undang-Undang Kesehatan ini, sudah dihapuskan. Berarti akan menghasilkan tenaga dokter-dokter spesialis yang kami khawatirkan, dokter spesialis yang di bawah standar. Apakah memang demikian yang kita inginkan? Jadi kekurangan dokter tidak bisa diatasi dengan cara yang demikian. Kemudian juga mandatory spending, yaitu keharusan di dalam Undang-Undang Kesehatan yang sekarang berlaku di Undang-Undang 36 tahun 2009 yang akan dihapus dengan Undang-Undang Kesehatan ini. Dikatakan bahwa pemerintah pusat wajib mengalokasikan minimal 5% dari APBN dan pemerintah daerah minimal 5% dari APBD. Akan tetapi pada Undang-Undang Kesehatan yang akan diberlakukan, kewajiban itu dihapuskan. Jadi yang kami khawatirkan adalah pemerintah lepas tangan terhadap pelayanan kesehatan, apalagi pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan pencegahan penyakit maupun kegiatan-kegiatan peningkatan taraf kesehatan yang memang sebenarnya merupakan tanggung jawab negara, itu berarti akan diabaikan. Jadi inilah, jadi berarti kalau tidak punya uang tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu yang kami khawatirkan. Padahal kewajiban konstitusi adalah negara wajib menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Malah di pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 yang sudah di amandemen dikatakan pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Nah, sampai sejauh mana ini? Kok keprihatinan kita bukan untuk nasib kami para dokter, tapi terlebih lagi adalah keprihatinan terhadap bagaimana nasib rakyat
yang selama ini kesehatannya dilayani oleh para tenaga kesehatan. Gini. Pak, kalau Bapak melihat dengan adanya hal seperti itu ya Pak ya, sebetulnya undang-undang kesehatan ini, RUU Kesehatan, dibuat oleh siapa kalau menurut Bapak Pak? Waduh, itu Dan untuk kepentingan siapa? yang membuat siapa, karena tidak ada yang ngaku. Oke. Nah ini, satu hal juga yang harus bahwa kalau prosesnya tidak transparan, prosesnya tidak partisipatif, bahwa sesuatu yang dibuat dengan cara yang tidak benar, apakah akan memberikan hasil yang baik. Dan kalau dilihat, ini adalah demi kepentingan, kalau mau secara sederhana dikatakan, ini demi kepentingan investasi. Nah inilah yang sangat memprihatinkan. Dan yang menjadi korban adalah rakyat, dan secara berkelanjutan berikutnya memang kita tenaga kesehatan yang akan jadi korban juga. Bahwa ini merupakan sesuatu yang miris bagi kami kalau melihat pelayanan kesehatan menjadi lebih buruk. Pak, kerugian-kerugian yang akan dialami ya Pak ya sama profesi kesehatan gitu Pak ya, dengan adanya RUU Kesehatan ini apa aja Pak kalau menurut Bapak? Artinya gini, dengan dimudahkannya misalnya investasi asing, itu kan patut dipertanyakan, bukannya orang Indonesia yang selama ini berobat ke luar negeri akan berobat di Indonesia, malah yang harus dipertanyakan $1 yang masuk Indonesia, berapa dolar yang keluar dari Indonesia ke negara asalnya sebagai keuntungan, sebagai fee, sebagai consultation fee, sebagai segala macam lah, dengan segala macam istilahnya. Akan tetapi juga kalau kita lihat dengan diperbolehkannya dokter asing masuk ke Indonesia dengan cara yang mudah, yang dikhawatirkan yang masuk adalah dokter-dokter yang di bawah standar, belum tentu orang yang selama ini berobat di luar negeri akan mau berobat di Indonesia. Karena memang orang keluar negeri, berobat keluar negeri, pertimbangan utamanya adalah dianggap, sekali lagi dianggap ya, bahwa dokter di luar negeri itu lebih berkualitas. Kan tapi kalau yang ada adalah dokter asing, memang warga negara asing, tapi mereka substandar, di bawah standar. Apakah orang-orang yang selama ini memiliki uang berlebihan sehingga bisa berobat ke luar negeri, tetap akan berobat ke luar negeri atau akan berpindah berobat ke Indonesia? Saya meragukan itu. Dan menurut data dari yang sering dikatakan oleh Menteri Kesehatan, untuk 2 juta, sekitar 2 juta orang Indonesia yang berobat ke luar negeri menghabiskan devisa 165 triliun, sekitar 1% dari PDB. Nah, sebagai perbandingan, kita lihat PBI, penerima bantuan iuran, jadi rakyat miskin yang biaya kesehatannya melalui BPJS dibayari oleh pemerintah, itu pemerintah hanya setiap tahun membayari sekitar 40-50 triliun, itu untuk 92,5 juta rakyat Indonesia. Jadi memang ini suatu yang membuat kita miris. Kalau kita lihat ini, memang BPJS banyak memberikan, tapi kalau kita lihat perbandingannya ya, 2 juta orang Indonesia yang berduit menghabiskan 165 triliun untuk berobat. Akan tetapi 92,5 juta rakyat Indonesia yang tidak mampu, mereka berobat dibiayai pemerintah, itu hanya menghabiskan sekitar 40-50 triliun per tahunnya. Oke. Jadi intinya bahwa kita akan secara kritis tetap menyuarakan, karena memang kita melihat bahwa ini adalah hal-hal yang harus dikoreksi. Pembangunan kesehatan yang harus tetap dikoreksi, dan kita akan selalu secara kritis menyuarakan. Di samping itu juga kita melihat kemungkinan melakukan judicial review. Kita negara hukum, jadi
kalau kita melihat bahwa secara formal, secara proses pembuatan undang-undang yang tidak dijalankan secara partisipasi bermakna atau meaningful participation, itu merupakan satu cacat hukum. Mungkin kita bisa mintakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan.